Halo, balik lagi sama gue Joko. Kita masuk cybercase selanjutnya ya. Izin share screen dulu. Kita masuk cybercase 22. Oke, ini dia cybercase ke-22. Judulnya adalah Multiple Exploit Malware Types Targeting a Single Destination Containing Base function, definition, remote code, execution. Secara sederhana ini adalah multiple exploit yang dilakukan untuk apa tujuannya RCE atau remote code execution gitu aja ya, secara sederhana gitu ya. Nah, di sini udah menggunakan tools yang baru, masih SIM tapi toolsnya beda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kita menggunakan Wazoo gitu ya. Di sini konteksnya menggunakan apa namanya? SIM dari QRadar gitu ya. Itu tampilannya kira-kira begini. Kemudian attackernya terbukti ya bahwa itu adalah malicious IP. Secara sederhana, alert ini nunjukin gini. Istilah multiple exploit atau malware types targeting a single destination containing base function definition remote code execution. Berarti ada beberapa jenis serangan, berarti nggak cuma satu karena multiple. Exploit atau malware yang secara bersamaan menargetkan satu sistem atau server dengan salah satu tekniknya memanfaatkan celah pada base, umumnya dikenal sebagai bug cell shock, untuk menjalankan perintah berbahaya dari jarak jauh remote code execution RCE. Sehingga penyerang bisa mengambil alih sistem, memasang malware atau mencuri data tanpa perlu akses login langsung. Dan biasanya ini terdeteksi di log keamanan sebagai indikasi adanya upaya serangan otomatis yang cukup serius terhadap target tersebut. Jadi kalau di konteks ini udah bukan reconnaissance, dia udah bukan scanning lagi, tapi yang dia lakukan ini adalah fase fase antara enumeration dan apa gaining access gitu. Udah di fase udah di antara dua fase itu. Nah, multiple exploit itu apa sih? Multiple exploit adalah kondisi di mana suatu target sistem seperti server atau website diserang menggunakan berbagai jenis teknik eksploitasi secara bersamaan atau berurutan. Misalnya menggabungkan remote code execution. Nah, ini konteksnya mirip-mirip ke arah lebih kalau begini lebih ke arah enumeration ya dibandingkan gaining access. Kalau gaining access dia biasanya udah ketahuan celahnya di mana, maksudnya servisnya di mana, lalu di servis itu dia ngelakuin apa namanya intens ngelakuin serangan gitu. Menggabungkan remote code execution, SQL injection, file upload attack hingga exploit terhadap aplikasi seperti WordPress atau framework seperti Apache Struts 2 dengan tujuan meningkatkan peluang keberhasilan penyerang dalam menemukan celah keamanan yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan akses, mengeksekusi perintah, atau mencuri data dari sistem tersebut. Ya, konteksnya masih di enumeration ya kalau kita ngelihat multiple exploit itu. Karena dia nggak spesifik satu gitu. Walaupun memang dia sudah RCE ya. Oke. Kita coba lebih detail mengenai apa sih itu exploit chain. Gitu ya. Nah, ini dia. Rantai eksploitasi. Itu maksudnya adalah serangkaian kerentanan yang digabungkan untuk mencapai dampak yang lebih besar daripada kerentanan tunggal manapun. Nah, nanti dalam konteks serangan ini itu ada beberapa eksploitasi. Misalnya ada di kita lihat coba ya. Ada yang konteksnya itu CMD shell, ada yang base function, ada yang Apache struts gitu. Nah, itu yang disebut dengan exploit yang berbeda-beda dan itu memberikan apa dampak yang lebih besar gitu. Nah, dampaknya lebih besar daripada kerentanan tunggal manapun ya.
Penggabungan ini memungkinkan untuk melewati pertahanan atau meningkatkan tingkat keparahan dari rendah ke kritis. Mengapa menggunakan eksploitasi berantai, Nani? Kenapa si hacker itu menggunakan eksploitasi secara berantai? Ya pasti, kalau tadi kita ngeliat tadi tujuannya pasti untuk memberikan efek yang lebih besar ya. Kerentanan individu mungkin memiliki tingkat keparahan rendah ya. Pertahanan menghalangi eksploitasi langsung. Kompromi penuh membutuhkan beberapa langkah. Kerentanan yang berbeda memberikan kemampuan yang berbeda pula. Kerentanan yang berbeda memberikan kemampuan yang berbeda pula. Ya. Pola rantai umum tuh pertama pattern, info leak, memory corruption, ASLR bypass via info disclosure. Kemudian dia masuk ke ROP atau RCE with leak addresses. Pattern duanya out bypass, privilege escalation, IDOR to access admin function. Terus admin feature has command injection. Dia RCE dulu, habis dia RCE dia command injection. Habis itu ketiga dia XSS atau CSRF, account takeover. XSS to steal CSRF token, terus dia ngelakuin password reset. Nah, dengan password reset itu dia udah mengambil alih akun. Contoh rantai aplikasi web nih, dia SSRF dulu, access internal metadata service, terus retrieve cloud credential from metadata, kemudian habis itu use credential to access S3 bucket, kemudian menemukan database backup dengan user data. Nah, ini low severity SSRF, critical data breach gitu ya. Kamu itu tadi contohnya aplikasi web. Nah, ini rantai eksploitasi browser. Pertama, JavaScript Engine Vulnerability RCE in render. Contohnya itu ada React Server Component tuh, itu termasuk dalam JavaScript Engine Vulnerability. Sandbox Escape Vulnerability, Kernel Privilege Escalation, Full System Compromise from Visiting Web Page. Oh my God, itu bahaya banget. Eskalasi dampaknya ya individual, IDOR, medium, CSRF, medium, open redirect, low. Kalau open redirect ini jadi orang apa masuk ke dalam satu web tapi dia malah di redirect ke halaman lain yang dimana biasanya itu adalah abuse ya. Chainnya full account takeover. Nah itu dia. Chainnya adalah gimana cara mengambil alih account secara penuh. Itu dia. Ya. Konteksnya begini, maksudnya tadi itu ya exploit chain bahwa seorang hacker dia akan melakukan sebuah rantai serangan beruntun untuk bisa memberikan efek yang lebih impact yang lebih besar gitu ya, kira-kira gitu. Nah, ini adalah lebih detail lagi ketika kita klik tuh tadi alertnya, kita klik dia akan muncul jendela baru dari IBM Q Radarnya. Dia tanggal berapa terjadinya startnya, kemudian offense-nya apa, kemudian dari episode apa ke episode apa dan seterusnya. Sampai ke username juga ada. Ini semuanya di-collect oleh si agent dari IBM. Ya, gitu. IBM QRadar. Secara sederhana nih alert ini nunjukin nih, insiden ini menunjukkan bahwa sistem dengan IP tujuan tadi tujuannya yang kita lindungin tuh menjadi target multiple exploit malware dari sumber IP 103.59.161.71 memanfaatkan celah base function definition remote code execution RCE selama 24 menit 55 detik terdeteksi 20 event dalam 6 kategori berbeda. 6, hanya 6 kategori. Jadi kategori ini ada yang berulang gitu ya. Dengan total 43 offenses dan 582 event flow. Ini besar kemungkinan menggunakan script ya ngelakuinnya. Atau pakai bot ya pokoknya pakai mesin lah ya. Nggak manual gitu. Menunjukkan upaya serangan paralel yang berpotensi serius severity 8. Kritikal ya artinya. Relevansi dan kredibilitas tercatat rendah, host dan aset tidak diketahui, tidak ada vulnerability internal tercatat, dan offense tidak tergabung. Chain, no. Offense tidak tergabung. Oke, berarti dia nggak main chain di sini. Sehingga walau belum ada bukti kompromi, sistem tetap berisiko tinggi dan perlu tindakan mitigasi seperti patch base-nya, audit log, dan penguatan firewall atau IDS. Nah,
Yang menarik gini, IP tujuannya itu adalah private. Nah, pertanyaannya begini sekarang. Kenapa IP dari eksternal bisa mengakses IP private? Nah, tuh. Hal ini bisa terjadi karena beberapa mekanisme yang membuat host internal terlihat dari luar. Misalnya adanya port forwarding atau NAT ya. Oke. Di router atau firewall, VPN atau remote access yang membuka jalur dari internet ke jaringan internal. Misconfiguration firewall yang membolehkan traffic tertentu masuk atau exploit sebelumnya yang sudah membuka backdoor ke host internal. Selain itu, traffic bisa melewati perimeter security gateway IDS sehingga sistem deteksi mencatat percobaan serangan dan karena target internal masih menjalankan layanan yang rentan seperti base yang belum di-patch, penyerang bisa mencoba berbagai teknik multiple exploit seperti RCE, file upload, atau injection. Kondisi ini menjelaskan bahwa meskipun IP internal secara logika tidak langsung terlihat dari internet, konfigurasi jaringan yang terbuka atau celah keamanan sebelumnya dapat membuat host internal tetap rentan terhadap serangan dari luar. Sehingga mitigasi seperti patching, audit log, pembatasan akses dari luar, dan penguatan firewall atau IDS sangat penting. Ya, misconfiguration kuncinya. Nah, IP internal itu apa sih? Oke, kita coba bahas sedikit ya. Si IP internal itu adalah alamat IP untuk jaringan lokal yang tidak langsung diakses dari internet. Nah, kita coba untuk lebih detail ya tentang IP internal gitu. Oke, di sini definisi alamat IP internal, tujuan dan kegunaannya. Alamat IP internal menentukan perangkat mana dalam jaringan lokal yang merupakan komputer dibandingkan dengan perangkat lain yang mungkin menggunakan koneksi intranet. Ya, intranet. Alamat IP internal juga disebut IP lokal. Biasanya alamat IP ini dimulai dengan 192.168. Kemudian setelah angka 8 akan ada titik dan serangkaian 3 angka unik terakhir. Ya. Alamat ini bisa juga 10 ya. Alamat IP ini dapat dilihat oleh perangkat lain yang terhubung ke intranet Anda, tetapi tidak dapat dilihat oleh perangkat eksternal melalui internet. Alamat IP Anda digunakan untuk mengidentifikasi perangkat atau jaringan Anda secara unik. Jadi memang IP internal ini sebenarnya hanya diketahui oleh orang, hanya boleh diketahui oleh jaringan internal. Fungsinya apa? Untuk melakukan orkestrasi untuk mengidentifikasi ini perangkat yang mana, ini perangkat yang mana dengan menggunakan IP internal tadi. Terdapat standar pengkodean khusus yang ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority (IANA). Sehingga tidak ada dua alamat IP yang persis sama meskipun memiliki format yang serupa. Alamat IP pribadi atau internal Anda diberikan kepada Anda oleh perangkat Network Address Translation (NAT tadi, Network Address Translation). Penggunaan alamat IP pribadi akan menghemat alamat IP publik, betul. Atau eksternal untuk penggunaan jaringan publik. Selain itu juga, kalau kita menggunakan IP publik, artinya si IP-nya itu bisa diakses oleh banyak orang, karena kan publik. Hmm, Bisa expose gitu ya. Saat ini banyak orang memiliki beberapa perangkat di rumah mereka yang terhubung ke internet seperti laptop, smart TV, telepon, ponsel, tablet, konsol game, dan banyak lainnya. Alih-alih instead memberikan setiap perangkat ini alamat IP eksternal yang unik untuk mengakses internet, ISP Anda menyediakan satu alamat IP eksternal ke router Anda yang kemudian menggunakan alamat IP internal untuk terhubung ke setiap perangkat. Nah, itu dia pentingnya IP internal ya. Karena IP eksternal itu bayarnya ya lebih mahal ya. Oke. Nah, ini dia nih. Si IANA ini telah mendefinisikan alamat IP lokal itu sebagai berikut ya. Ini ada 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255. Jadi, pokoknya kalau yang awalan 10 kemungkinan besar itu lokal. Kemudian 172.16 sampai 172.31 itu juga lokal, 1 juta publik, 1 juta alamat IP IP internal unik. Kemudian 192.168 sampai 192.168.255 ya. 0 sampai 255. Itu ada 65.000 alamat IP unik.
Semua ini merupakan bagian dari IP versi 4, yang merupakan alamat IP yang paling banyak digunakan di dunia. Ada juga beberapa alamat IP yang dialokasikan untuk IP versi 6 yang mungkin ditemukan saat mencari alamat IP di komputer. Namun hal ini dilakukan karena kekhawatiran bahwa dunia akan segera kehabisan alamat IP 4 yang unik yang hingga kini belum terjadi. Jadi si IP versi 6 ini dibuat karena adanya skeptisme atau apa kekhawatiran IP versi 4 ini habis gitu ya. Makanya nih para ahli sudah membuat IP versi 6 sebagai mitigasinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9. Sebenarnya kan tadi 8 ya. Ada 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tuh sebenarnya ada 8 karena yang ini adalah multiple exploit malware types targeting in single destination. Ini tuh sebenarnya ya semuanya ini gitu. Data ini menunjukkan bahwa IP publik 103.59.161.71 menargetkan IP internal melalui port 443 dengan berbagai jenis serangan termasuk remote command prompt shell, bash remote code execution, Apache Struts 2 OGNL, injection, access file sensitive web, upload file WordPress, XSE di Apache Camel, PHP CGI argument injection, dan SQL injection. Semua serangan tercatat melalui log menggunakan protokol TCP atau IP tanpa username terkait dengan magnitude antara 4 sampai 8 dan jumlah event bervariasi dari 1 hingga 9, menunjukkan upaya eksploitasi multiple dan serangan paralel terhadap satu host internal. Serangan terhadap host internal melalui port 443. Nah ini deh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kan tadi 6 ya. Nah, 6 kategori berbeda. Ini kita bilang kategorinya ya. Kategorinya ada 6. Serangan terhadap host internal melalui port 443 dari IP publik mencakup berbagai event name seperti remote command prompt shell, bash function definition, remote code execution, Apache Struts 2 OGNL, script injection, web server password file access, WordPress creative contact from arbitrary file upload, Apache Camel XSE, PHP CGI argument injection, dan HTTP URI SQL injection yang diklasifikasikan ke dalam beberapa low level kategori seperti exploit, remote code execution, code injection, web exploit, SQL injection, dan remote access exploit dengan magnitude antara 5 sampai 8 dan total 17 sampai 24 event. Seluruh aktivitas ini kemudian digabung ke dalam high level kategori exploit yang mencakup 9 event name, 6 low level kategori, dan menunjukkan pola multiple exploit terfokus ke satu host internal, memberikan gambaran menyeluruh tentang upaya serangan paralel eksekusi kode, injeksi, akses web, dan manipulasi data yang menargetkan sistem. Nah, event name itu tuh apa sih sebenarnya gitu? Event name itu menjelaskan insiden atau serangan spesifik, sedangkan low level kategori mengelompokkan beberapa event name berdasarkan tipe atau teknik serangan umum. Nah, ini yang menarik ya di tools semacam IBM QRadar, dia ada pembagian ya, ada event name, ada low level kategori gitu ya. Nah, coba kita lihat mengenai event kategori di webnya IBM. Nah, kategori acara atau event kategori. Kategori peristiwa digunakan untuk mengelompokkan peristiwa yang masuk untuk diproses oleh IBM QRadar. Kategori acara dapat dicari dan memantau jaringan. Nah, ini dia. Kategorinya itu banyak ya. Gini, kategori acara tingkat tinggi, pengintaian, DOS, autentikasi, akses, eksploitasi, malware, aktivitas mencurigakan, suspicious activity system, kebijakan tidak diketahui unknown, kategori custom, potensi eksploitasi, alur, didefinisikan pengguna, audit SIM, penemuan hospice, aplikasi, audit, kontrol, profiler aset, kategori. Nah, itu dia semuanya adalah
eh, event kategori dari IBM QRadar. Jadi si IBM itu bikin event kategori ya. Nah, dalam event kategori itu nanti ada low level ya. Misalnya kayak contohnya nih, misalnya eksploitasi. Dalam eksploitasi itu kan banyak. Ada eksploitasi tadi command prompt base, terusnya ada RCE, struts, OGNL gitu dan seterusnya. Lanjut aja, ini dia. Nah, ini adalah satu-satu log ya, log dari 6 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oh, delapan, delapan kategori yang tadi ya, delapan kategori. Oke. Yang pertama ini tuh si attacker mencoba menjalankan remote command shell pada host internal melalui URL yang menyisipkan perintah shell slash index.action question redirect action kolon dollar kurung kurawal dot menggunakan HTTPS dengan tujuan membuka remote console penuh tanpa autentikasi. Tujuannya itu remote console penuh nih, sehingga memungkinkan eksekusi perintah. Habis itu kalau udah kayak gitu nanti dia dapat bisa bisa ngelakuin command injection. Dan command injection ini tentu saja yang malicious ya, secara langsung. Serangan ini dikategorikan exploit, memiliki severity tinggi dan berhasil diblokir oleh sistem keamanan. Itu tadi yang pertama, command prompt ya, terkait command prompt. Yang kedua, attacker mencoba mengeksploitasi kerentanan remote code execution pada base. Nah, ini pada base, tadi command prompt. Melalui URL cgi-bin slash test cgi. Dengan tujuan menjalankan kode arbitrer di dalam konteks aplikasi yang rentan. Akibat input pengguna yang tidak disanitasi sehingga memungkinkan eksekusi perintah berbahaya dari jarak jauh. Serangan ini dikategorikan remote code execution memiliki severity tinggi, 9, critical ya. Magnitude 6 dan berhasil diblokir, berhasil di drop oleh sistem keamanan. Sehingga tidak menimbulkan kompromi, tetapi menandakan risiko serius bagi host. Kalau yang tadi comment prompt, yang ini adalah apa tadi? Best. Nah, yang ketiga itu adalah command execution pada Apache Struts-nya. Secara sederhana, si attacker mencoba mengeksploitasi kerentanan command execution pada Apache Struts 2 dengan mengirim HTTP request khusus yang menyisipkan OGNL expression melalui URL index slash index.action question action dot. Bertujuan mengeksekusi ekspresi arbiter di server web dalam konteks keamanan aplikasi, sehingga memungkinkan pengendalian server dari jarak jauh. Serangan ini dikategorikan code injection, memiliki severity tinggi, magnitude 6, itu kritikal ya, dan berhasil drop oleh sistem keamanan sehingga tidak terjadi kompromi tetapi menandakan risiko kritikal. Itu yang kedua, ketiga ya. Pertama command prompt, kedua base, ketiga Apache Struts. Yang keempat itu si attacker mencoba mengakses file sensitif di server web melalui HTTP request pada URL web adm slash question q sama dengan money underscore detail dot do add action sama dengan grab. Dengan tujuan memperoleh data atau kredensial yang seharusnya terbatas. Serangan ini dikategorikan remote access exploit. RAE ya sebutannya, bukan RCE lagi, RAE. Memiliki severity tinggi dan magnitude 5, namun berhasil diblokir, drop oleh sistem keamanan sehingga tidak terjadi kompromi. Oke. Jadi yang keempat itu adalah HTTP request gitu ya, HTTP request. Yang pertama tadi command prompt, yang kedua base, yang ketiga adalah Apache Struts 2, dan yang keempat adalah HTTP request. Oke. Yang kelima itu adalah attacker mencoba mengeksploitasi kerentanan arbitrary file upload pada plugin WordPress. Creative contact form dengan mengunggah file berbahaya melalui URL.
Nah, ini yang kelima ya. Yang kelima ini udah mulai teknis ke area ngelakuin ngelakuinnya di WordPress gitu ya. Itu ke lima tadi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, kelima. Lanjut ke enam, attacker mencoba mengeksploitasi kerentanan XML. Nah, ini XML, external entity pada Apache Camel. Kalau yang tadi Apache Struts, yang ini Apache Camel. Sama dia digunakan untuk akses tidak sah ke informasi sensitif ya. Oke. Selanjutnya adalah attacker mencoba mengeksploitasi kerentanan argumen injection pada PHP. Nah, tadi udah Apache, udah command prompt, udah base, sekarang dia nyerang PHP-nya. Terus HTTP juga udah, dia nyerang PHP-nya. Dengan mengirimkan URI yang dimodifikasi untuk menjalankan kode arbiter. Berpotensi memaksa server memproses input berbahaya. Nah, dia nggak ngambil, kalau dia ini nggak ngambil ini ya, nggak ngambil apa, nggak ngambil akses ya, nggak take over. Dia hanya masukin komen yang kira-kira komen itu berbahaya gitu lah kira-kira. Itu ke berapa tadi? 6 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ke 7 ya. Berarti sekarang ke 8 yang terakhir ya. Yang terakhir ke 8, SQL injection. Nah, udah lengkap sudah. Attacker mencoba menjalankan SQL injection melalui UD HTTP dengan mengirimkan query yang dimodifikasi untuk mengeksekusi perintah SQL berbahaya di server WordPress. Nah, jadi si attacker itu melakukan apa? Eksploitasi 8 ya, 8 jenis kira-kira gitu. Nah, ini akan memberikan impact yang cukup besar ya. Makanya tadi kan sepertinya menjadi critical ya, 9. Kalau dalam konteks Eci, multiple exploit ini ya kita perlu ngebikin web application yang menerapkan praktek kode yang baik gitu, best practice gitu ya. Yang perlu digarisbawahi ada beberapa, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Ada 12 yang perlu disampaikan. Pertama itu disable the feature to include remote files in your PHP application. Jadi jangan biarkan aplikasi memuat file dari URL eksternal. Itu jangan. Dari URL eksternal. Jadi dia hanya boleh melewati URL yang URL yang internal saja gitu ya. Restrict the length and character. Ini maksudnya adalah menentukan panjang maksimal dan karakter yang diperbolehkan untuk setiap field input. Jadi field inputnya itu selain divalidasi, ya divalidasi maksudnya ditambah juga batasnya ya, berapa huruf gitu. Habis itu pastikan pesan error tidak tampil di detail server, query, atau file. Maksudnya di konsol ya. Sanitize, ya, hapus dan escape karakter berbahaya sebelum diproses server. Terus, periksa format dan jenis data sebelum dikirim ke server. Format dan jenis datanya harus diperiksa dulu nih sebelum dikirim ke server. Yang ke-13, yang ke-13 itu pastikan input sesuai aturan yang ketat. Misalnya kayak 12 karakter dengan karakter huruf dan non huruf, angka maksudnya seterusnya. Terus pisahkan data dan perintah SQL untuk mencegah SQL injection. Data dan perintah SQL harus dipisah. Terus jangan biarkan file konfigurasi atau password bisa diakses melalui URL publik. Jelas yang itu jangan sampai ada file yang bisa diakses secara publik. Apapun itu sebenarnya. Apalagi file-file yang sifatnya konfigurasi atau kredensial. Terus nonaktifkan debug output untuk pengguna akhir agar penyerang tidak mendapatkan informasi informasi sistem ini. Contohnya adalah di konsol ya. Kedua tujuh, pastikan semua data mengikuti struktur yang aman sebelum diproses gitu.
Terus 28, gunakan HTTPS dan enkripsi server side untuk field atau file atau data sensitif. Yang ke-29, saat terjadi kesalahan, berikan pesan umum tanpa rincian teknis. Berikan pesan umum tanpa rincian teknis. Itu penting tuh. Supaya nggak ketahuan ya. Errornya di mana gitu. Nggak expose secara sederhana gitu. Ya itu dia tadi. Cybercase ke-22 kita. Yaitu adalah multiple exploit atau malware types targeting a single destination containing best function definition remote code execution. Nah, secara sederhana, si attacker itu melakukan exploit dengan berbagai teknik. Secara sederhana gitu aja sebenarnya. Nah, dalam konteks ini tekniknya itu ada 8 kategori. Ada yang dari command prompt, ada yang dari bash, ada yang dari PHP, ada yang dari Apache Struts, kemudian ada yang dari SQL injection, nah, dan seterusnya gitu ya. Oke, nah dan ini juga fasenya masuk ke area antara enumeration dengan gaining access ya. Itu sih sebenarnya. Menurut gue cukup sampai di situ dulu terkait Cybercase 22, ya kan? eh Sorry banget kalau ada penjelasan yang mungkin terlalu cepat atau keliru, boleh banget di komentar diberikan masukan yang membangun gitu, atau kalau seandainya perlu diskusi boleh juga. Silakan hubungi gue di link yang tersedia di YouTube channel gue gitu. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke Cybercast 23 insya Allah. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Untuk Cybercast 22 ini ya gue cukupin sampai sampai sini dulu. Thank you, sampai jumpa.